Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau kita berbicara tentang bencana, dalam perspektif sosiologi bencana, ada pertanyaan penting. Apa hubungannya antara bencana dengan tatanan sosial? Kalau memang ada, di mana letak hubungannya itu? Jawabannya secara singkat dikatakan begini. Ketika ditanya tentang apa hubungannya antara bencana dan tatanan sosial, jawabannya secara singkat, disasters reflect the existing social order. Ketika bencana itu terjadi, maka bencana itu merupakan refleksi dari tatanan sosial yang ada. Seberapa jauh korban yang ditimbulkan oleh sebuah bencana, itulah refleksi atau cermin dari tatanan sosial yang ada. Sebaliknya, berapa kecil korban yang terjadi akibat bencana, itu juga merupakan refleksi bahwa tatanan sosial yang ada itu cukup baik, relatif baik. Jadi kalau kita melihat dampak yang luar biasa dari sebuah bencana, maka kita bisa katakan bahwa tatanan sosial yang ada memang tidak bagus. Ada masalah dengan tatanan sosial yang ada. Sebaliknya, ketika dampak yang akibat sebuah bencana itu sudah relatif kecil, maka kita bisa katakan bahwa tatanan sosial yang ada dalam masyarakat itu cukup bagus sehingga bisa mereduksi dampak yang besar. Itulah jawaban yang diberikan oleh Laurie Peake dan kawan-kawan dalam book chapter mereka yang berjudul Sociology of Disaster, yang berasal dari edited book yang berjudul Handbook of Environmental Sociology yang diedit oleh Beth Shepard, Cagnelia, dan kawan-kawan. Mari kita lebih lanjut bahas ini. Di mana letak hubungannya antara bencana dan tatanan sosial yang ada? Salah satu isu penting yang mesti kita pahami dengan baik adalah dalam perspektif sosiologi bencana, bencana itu adalah fenomena sosial. Karena itu sosiologi bencana mempertanyakan istilah apa benar ada bencana alam atau natural disaster. Sosiologi bencana berpendapat atau menyatakan dengan tegas there is no such a thing as natural disaster. Kalau dalam bahasa Indonesia begini, tak ada tuh yang namanya bencana alam. Nah, kita kan sering biasa mengatakan bencana alam kan. Dalam perspektif sosiologi bencana, ketika kita mengatakan bencana alam, kita seperti sedang menyalahkan alam atas apa yang terjadi kepada kita. Kita sedang menyalahkan gunung apinya, kita sedang menyalahkan tsunami-nya. Padahal peristiwa-peristiwa alam itu sudah ada sejak manusia itu belum ada. Kalau Anda membaca sejarah manusia itu baru ada katakanlah 500.000 tahun yang lalu, tetapi bumi sudah ada 5 miliar tahun yang lalu. Maka yang namanya letusan gunung api, tsunami, banjir dan sebagainya sudah banyak terjadi sebelum manusia ada. Maka sosiolog bencana tidak setuju dengan istilah natural disaster atau bencana alam. Nah, karena itu sosiologi bencana berpendapat yang tepat adalah bencana adalah sosial fenomena. Apakah ini tidak melibatkan alam? Betul, sosiologi bencana masih percaya bahwa alam terlibat, tetapi bencana itu terjadi bukan alam sebagai sumber utamanya, tetapi alam hanya sebagai agent. Peristiwa-peristiwa alam itu hanya merupakan agent atau pemicu terjadinya bencana. Tetapi sebab utamanya bukan peristiwa alam tadi. Lalu apa? Social structure. Struktur sosial yang ada itulah yang menjadi penyebab utama adanya bencana. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai fundamental isu ketika kita ingin membahas dan menjawab bagaimana atau di mana hubungannya antara bencana dan tatanan sosial. Selanjutnya, sosiologi bencana berpendapat bahwa ketika terjadi sebuah bencana akan menimbulkan dampak dengan berbagai bentuknya, kematian, kerusakan ekonomi, struktur, dan sebagainya. Nah, pola dampak yang diakibatkan oleh sebuah bencana itu kan ada polanya. Misalnya tinggi kematiannya atau sedikit, struktur yang rusak dan sebagainya. Pola dampak dari sebuah bencana itu merupakan refleksi dari tatanan sosial yang ada. Nah, tatanan sosial yang bagaimana? Misalnya tatanan sosial yang tidak setara. Misalnya ada injustice. Bahwa ketika sebuah masyarakat memiliki injustice, ketidakadilan yang tinggi, maka punya potensi dampak ketika terjadi bencana akan tinggi. Ketika terjadi ketidaksetaraan yang tinggi antara kaya dan miskin dalam sebuah masyarakat, maka ketika terjadi bencana, maka dampaknya juga akan tinggi. Nah, kalau kita melihat misalnya kematian dalam sebuah masyarakat akibat bencana itu tinggi, berarti ada sesuatu yang salah dengan
tatanan sosial yang ada. Nah itu maksudnya bahwa dampak yang terjadi akibat sebuah bencana itu merupakan refleksi dari tatanan sosial yang ada. Kalau tatanan sosial itu memang tidak hadir, tidak setara, maka punya potensi dampaknya itu juga besar. Misalnya kita ambil contoh kematian. Sering terjadi ketika bencana terjadi, kematian ada. Seberapa banyak kematian itu ada dalam sebuah bencana, akibat sebuah bencana, itu merupakan refleksi tatanan sosial yang ada. Misalnya begini, dalam masyarakat yang maju, ketika terjadi bencana, dan contohnya Amerika Serikat itu di antara negara-negara maju, negara yang paling banyak terjadi bencana. Tetapi kematian mereka akibat bencana relatif lebih rendah daripada negara-negara miskin di Afrika dan Asia. Orang-orang yang berada di negara miskin atau negara berkembang seperti di Asia dan Afrika, mereka punya potensi meninggal 7 kali lipat dibanding orang Amerika. Padahal mungkin peristiwa alam misalnya gempa bumi itu terjadi lebih banyak di Asia, di Ring of Fire, termasuk itu kebanyakan wilayah Asia. Tetapi Amerika Serikat sering terjadi gempa bumi, sering terjadi tornado, badai yang sering kita bicara, tetapi mereka bisa mereduksi jumlah kematian. Kenapa ini? Nah ini ada kaitan dengan tatanan sosial masyarakat yang ada. Bahwa masyarakat Amerika dibantu oleh kebijakan pemerintah yang bagus, mereka punya fasilitas-fasilitas, punya policy-policy yang bisa mereduksi kematian akibat bencana. Sebaliknya negara-negara yang miskin, maka kematiannya sering banyak terjadi, itu juga dipicu atau disebabkan oleh karena memang tatanan sosial mereka yang rentan, yang tidak bisa mempersiapkan diri bagaimana menghadapi bencana itu. Contoh lain adalah Jepang. Jepang itu adalah termasuk Ring of Fire, kan? Nah, setiap saat sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Tapi data menunjukkan bahwa kematian akibat bencana, luka dan sebagainya relatif rendah. Mengapa? Karena memang mereka punya tatanan sosial politik yang bagus, polisi yang bagus, kesadaran yang tinggi untuk bisa menghadapi kondisi alam ini. Lebih lanjut bisa dikatakan begini, negara-negara kaya, negara-negara yang bermasa tinggi seperti Eropa dan sebagainya, mereka itu mampu mereduksi dampak bencana dibanding negara berkembang atau miskin. Apa sebabnya? Kenapa kematiannya rendah? Strukturnya kolaps, bangunan yang rusak sedikit, karena memang bangunan-bangunan yang ada dalam pada negara-negara maju itu di Amerika dan di Jepang itu, memang rumah-rumah itu dibangun sesuai standar yang memang tahan gempa. Masyarakatnya sadar ketika membangun rumah, mereka harus membangun rumah yang tahan gempa. Dan pemerintah mengajarkan itu sejak mahasiswa, sejak kecil. Orang-orang, anak-anak kecil di Jepang sudah disadari, diajarkan untuk hidup dalam gempa itu. Karena itu mereka sadar akan bahaya itu. Maka ketika mereka membangun rumah, orang Jepang, orang Amerika, mereka mesti standar yang tahan gempa. Akan terjadi gempa karena itu memang kejadian alam, maka relatif casualties kematiannya relatif lebih rendah. Selanjutnya disebabkan oleh juga memang kebijakan pemerintah yang kuat yang mendukung ini. Karena pemerintah sadar adalah negara mereka adalah negara-negara yang rawan gempa misalnya, maka mereka punya kebijakan mitigasi yang jelas. Sejak kecil diajarin tuh anak-anak bagaimana menghadapi gempa, menghadapi tsunami. Pemerintah punya aturan yang jelas, baik masyarakat jangan bikin rumah sembarangan. Dan ini yang luar biasanya, negara-negara maju itu punya sistem early warning yang bagus, punya sistem peringatan dini tentang bencana yang luar biasa. Jadi mereka melakukan investasi-investasi yang besar dalam sistem peringatan dini akan bahaya akibat bencana. Misalnya mereka punya sistem peringatan tsunami yang bagus, maka ketika terjadi tsunami bisa diketahui lebih awal. Sehingga punya banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Nah ini berbanding terbalik negara-negara maju, negara berkembang atau miskin. Kemampuan mereka menyiapkan diri ketika mulai bencana ini dalam bentuk bangunan yang tahan gempa, early warning system, kebijakan mereka yang bagus itu tidak memenuhi syarat. Maka ketika terjadi bencana, ketika terjadi letusan gunung api misalnya, maka korbannya banyak. Disinilah penjelasan saya seketika di awal yang mengatakan bahwa bencana itu ada kaitannya dengan tatanan sosial. Sejauh mana bagus atau tidaknya tatanan sosial bermasyarakat, itu menentukan sejauh mana bencana itu punya dampaknya besar atau kecil kepada masyarakat itu. Contoh yang lain, misalnya ketika COVID-19, banyak negara-negara maju juga seluruh dunia mengalami COVID-19, terinfeksi seluruh dunia jutaan orang.
Tapi kalau kita melihat data kematiannya lebih banyak di mana? Apa negara maju, negara berkembang atau miskin? Semua sama mengalami infeksi, tetapi kematian justru lebih banyak negara-negara berkembang. Kenapa? Faktor kesehatan, hasil kesehatan, kemudian ekonomi dan sebagainya, tatanan sosial yang bagus menentukan sejauh mana dampak yang bersifat kematian itu ditimbulkan oleh sebuah peristiwa yang namanya COVID-19. Kalau kita berbicara tentang kematian akibat bencana, kita juga bisa melihat nih yang sering terjadi menjadi korban adalah anak-anak atau perempuan atau orang dewasa, orang-orang tua yang sakit, yang lemah. Ketika terjadi sebuah bencana, misalnya korban banjir atau badai dan sebagainya, dalam negara yang punya kesadaran yang tinggi tentang mitigasi bencana, orang-orang ini mungkin menjadi korban, anak-anak, perempuan, orang tua dan sebagainya. Tetapi relatif lebih kecil jumlahnya dibanding negara-negara yang berkembang atau miskin. Mengapa? Karena di negara-negara maju ini, tatanan sosial yang bisa mendukung anak-anak, perempuan, dan orang-orang tua yang sakit itu sudah sangat bagus. Sebaliknya, negara-negara miskin, perlindungan jaminan sosial bagi anak-anak dan perempuan dan orang tua sangat minim. Maka ketika terjadi bencana peristiwa alam, maka mengakibatkan kematian yang luar biasa. Nah, ada lagi nih data yang lain yang menarik nih. Kematian dalam sebuah bencana juga misalnya dialami oleh ras tertentu. Nah, kalau kita berbicara tentang Amerika nih, justru ketika terjadi bencana, maka orang-orang black males, yaitu laki-laki yang berketurunan African American itu, mereka justru berada dalam risiko lebih tinggi kematian akibat badai misalnya daripada orang-orang kulit putih. Nah, ini ada kaitannya dengan sistem sosial yang ada dalam mereka. Kalau kita membaca sistem Amerika, relatif orang-orang Black American di Amerika itu mengalami ketidakadilan dalam sosial. Maka ketika terjadi bencana, orang-orang Black American ini, mereka orang-orang termarginalkan, mereka adalah dari segi jumlah korban relatif lebih tinggi daripada orang-orang kulit putih. Karena memang tatanan sosial masyarakat Amerika yang tanda petik masih injustice terhadap Black American atau African American, khususnya misalnya kepada anak-anak dari kalangan mereka dan perempuan dari kalangan mereka. Jadi dengan ini kita bisa katakan bahwa bencana itu ada kaitannya dengan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Baik itu keadilan pada aspek ras, pada aspek kelompok, dan sebagainya. Maka masyarakat dalam sebuah masyarakat, kalau ada kelompok-kelompok yang termarginalkan, maka ketika terjadi peristiwa alam, gunung api, meletus, banjir, badai, dan sebagainya, maka orang-orang yang termarginal inilah yang akan menjadi korban lebih awal dan mereka memiliki jumlah kematian yang lebih tinggi. Ketika jumlah orang-orang seperti ini tinggi dalam sebuah masyarakat ketika terjadi peristiwa alam, maka itu kita bisa katakan memang ada masalah dengan tatanan sosialnya. Tatanan sosial yang tidak adil, di mana orang terjadi disparitas yang tinggi antara kaya dan miskin. Dampak yang diakibatkan oleh sebuah peristiwa alam dan itu mengakibat sebuah bencana, itu ditentukan oleh kondisi-kondisi sebelum yang terjadinya sebuah bencana yang ada dalam masyarakat. Jadi sejauh mana bencana memiliki dampaknya kepada masyarakat, sebuah masyarakat, itu ditentukan oleh kondisi-kondisi yang memang sudah ada sebelum terjadi bencana. Kalau kondisinya sebelum bencana itu memiliki tatanan sosial yang baik, maka dampak bencana bisa direduksi. Sebaliknya, ketika tatanan sosial masyarakat itu memang kacau, seperti memiliki ketidakadilan yang tinggi, maka dampak bencananya akan tinggi terjadi dalam masyarakat itu. Jadi ketika di sini kita bisa berbicara ada kaitannya antara bencana dengan kemiskinan kan. Maka kita bisa melihat kenapa ketika di negara miskin itu bencana memiliki dampak yang luar biasa. Karena di negara miskin kan tatanan sosialnya banyak terjadi ketidakadilan. Gap yang lebar antara kaya dan miskin. Maka ketika terjadi peristiwa alam gunung api, banjir, dan sebagainya, maka orang-orang yang miskin inilah yang paling pertama menjadi korban dan kematian lebih banyak dari mereka. Mengapa? Karena orang-orang kaya kan bisa pergi. Mereka punya uang, bisa pergi. Rumah mereka lebih tahan gempa, misalnya ketika terjadi gempa. Tapi orang miskin, rumahnya memang tidak dibangun dengan tahan gempa, mungkin karena mereka tidak uang atau karena tidak diajar membangun rumah yang tahan gempa. Maka terjadi ketika gempa terjadi, mereka menjadi korban yang pertama kali. Maka bencana itu terjadi ada kaitannya dengan kemiskinan. Semakin miskin sebuah masyarakat, maka dampak yang sebuah peristiwa alam menimbulkan bencana yang luar biasa.
bahwa bencana itu ada kaitannya dengan tatanan sosial yang ada, maka sebenarnya bencana itu bisa diprediksi. Dampak-dampaknya bisa direduksi. Tetapi masalahnya banyak negara dan banyak masyarakat tidak mampu melakukan ini. Maka ketika terjadi peristiwa alam seperti gunung api, korban masih banyak. Masalahnya di mana? Karena memang mereka tidak bisa membuat keputusan-keputusan jangka panjang. Pemerintahnya hanya melihat kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Mereka mungkin misalnya lebih dimotivasi untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek, tidak memperhatikannya gunung. Mereka menebang gunung semaunya, pohon-pohon di gunung ditebangi, maka terjadi banjir. Maka siapa yang menjadi korban? Orang-orang miskin, orang marginal seperti itu. Orang-orang yang termarginalkan menjadi korban. Nah, pemerintah juga kadang-kadang hanya berpikir kepentingan ekonomi sesaat. Mereka memberikan izin misalnya kepada penambang baik kecil atau besar untuk menambang di daerah yang memang hutan, batu bara dan sebagainya. Maka ketika terjadi hujan, kan terjadi banjir. Ketika terjadi banjir, siapa yang menjadi korbannya? Yaitu masyarakat-masyarakat kecil. Nah, dengan demikian sebenarnya bencana itu jangan-jangan memang disengaja terjadi. Nah, inilah yang mendorong Mileti mengatakan bahwa jangan-jangan bencana itu adalah by design, disaster by design. Maksudnya, memang bencana itu terjadi karena memang kita sudah sengaja membiarkan terjadi. Baik ketika saya katakan kita, di situ adalah kita sendiri sebagai warga, kita sebagai anggota masyarakat, dan kita sebagai pemerintah yang punya wewenang. Kita sudah tahu bahwa memang ada persoalan dengan sistem masyarakat kita, ada persoalan dengan pemerintahan kita, tapi kita tidak serius menangani ini. Maka ketika terjadi peristiwa alam seperti banjir, maka menimbulkan dampak yang luar biasa, kematian yang banyak, infrastruktur yang rusak, panen yang rusak, dan sebagainya. Nah, inilah jangan-jangan sebenarnya bencana itu terjadi karena emang kita sengaja membiarkannya terjadi, yang dalam istilah Mileti disebut disaster by design. Nah, di sini menurut saya letak jawabannya merupakan jawaban dari pertanyaan bahwa terjadi hubungan yang erat antara bencana dan tatanan sosial. Sejauh mana bencana itu memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, itu ditentukan oleh tatanan sosial masyarakat itu. Bila tatanan sosialnya adalah baik, punya fasilitas yang bisa mencegah terjadinya dampak bencana yang lebih bagus, maka dampak bencana bisa direduksi. Kalau tidak bisa, dicegah sama sekali. Kematian bisa diminimalisir, kalau tidak bisa sama sekali tidak ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.